Halo, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Aryati NIM 2019 008297 dari kelas manajemen 4A8. Di sini saya akan menjelaskan 10 materi mengenai bisnis internasional. Jadi, pembahasan pertama kita yaitu etnosentris. Apa sih etnosentris? Etnosentris yaitu sebuah asumsi bahwa dari orang-orang terbaik untuk menempati posisi jajaran kepegawaian di perusahaan ekspansinya atau perusahaan di negara lain, tempat melakukan ekspansi adalah dari negara asal. Karena beranggapan bahwa negara asalnya lebih baik daripada negara lain. Sehingga menempatkan orang-orang terbaik dari negaranya di perusahaan ekspansi di negara lain. Pendekatan etnosentrik memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk membiayai para ekspatriat dalam beradaptasi dan menghadapi masalah hukum setempat. Belum lagi ada resiko ketidakcocokan antara ekspatriat dengan pekerja lokal di negara setempat maupun resiko kurangnya kemampuan ekspatriat dalam beradaptasi dengan budaya dan etos kerja setempat, sehingga menimbulkan kelas dan menyebabkan penurunan motivasi dan moral dari pekerja lokal. Apabila keadaan seperti ini berlanjut, maka dapat menyebabkan penurunan intensitas produktivitas kerja. Contoh perusahaan yang menggunakan pendekatan etnosentris yaitu perusahaan Jepang, di mana mereka akan menempatkan perwakilan dari negara yang sudah diseleksi, dipilih untuk menempati posisi jajaran kepegawaian di negara lain. Selanjutnya yaitu polisentris. Polisentris yaitu orang-orang di negara setempat. Perusahaan tersebut beroperasi lebih paham kondisi di negara tersebut daripada orang-orang di negara asal dari mana perusahaan tersebut berasal. Pendekatan polisentris ini menggunakan tenaga lokal untuk mengatur kegiatan di cabang setempat. Pendekatan ini terutama bertujuan untuk memahami standar kerja lokal dengan lebih baik serta untuk mereduksi biaya kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja ekspatriat. Contoh perusahaan yang menggunakan pendekatan polisentris yaitu McDonald. McDonald menyesuaikan kultur dari setiap negara McDonald untuk memilih jajaran kepegawaian, memilih dari negara mana tempat itu beroperasi. Selanjutnya yaitu geosentris. Geosentris yaitu semua negara terlepas dari kewarganegaraan potensinya sangat baik. Artinya mereka bisa memilih orang-orang terbaik tanpa melihat dari mana latar belakang kewarganegaraannya. Contoh perusahaan yang menggunakan pendekatan geosentris yaitu perusahaan dari barat Eropa seperti Tesla. Perusahaan tersebut tidak melihat dari mana asal daripada warga negaranya yang bekerja di perusahaannya, tetapi mencari orang-orang terbaik dari seluruh dunia untuk mengisi jajaran kepegawaiannya. Selanjutnya yaitu ekspatriat. Ekspatriat merupakan seseorang yang tinggal di negara asing karena tugas negara. Ekspatriat ini juga memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Kegagalan ekspatriat merupakan kegagalan kebijakan seleksi perusahaan untuk mengidentifikasi individu yang tidak akan berkembang di luar negeri. Konsekuensinya, termasuk kepulangan prematur dari penempatan asing dan tingkat pengunduran diri yang tinggi. Jumlah ekspatriat meninggalkan perusahaan mereka sekitar 2 kali lipat daripada manajemen domestik. Ketidakmampuan pasangan untuk menyesuaikan diri, ketidakmampuan manajer untuk menyesuaikan diri, atau masalah keluarga lainnya tetap menjadi alasan utama terjadinya tingkat kegagalan ekspatriat yang tinggi.
Ada beberapa seleksi dalam pemilihan ekspatriat. Yang pertama yaitu orientasi diri. Ekspatriat dengan harga diri, kepercayaan diri, dan kesejahteraan mental yang tinggi lebih mungkin untuk berhasil dalam penempatan asing. Yang kedua, orientasi orang lain. Ada dua faktor yang sangat penting dalam orientasi orang lain. Yang pertama, pengembangan hubungan, dan yang kedua, kemampuan untuk berkomunikasi. Yang ketiga, kemampuan perseptual, yaitu kemampuan untuk memahami mengapa masyarakat negara lain berperilaku dengan cara yang mereka lakukan, atau kemampuan untuk berempati. Dan yang keempat, ketangguhan budaya. Ketangguhan budaya mengacu pada hubungan antara penugasan negara dan seberapa baik ekspatriat menyesuaikan diri dengan posisi tertentu. Total Quality Management atau TQM. TQM adalah sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan guna melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Keuntungan Total Quality Management. Yang pertama, Total Quality Management bisa menciptakan kepuasan pelanggan. Yang kedua, terjadinya penghematan biaya dalam Total Quality Management. Yang ketiga, Total Quality Management mampu mengurangi cacat. Dan yang keempat, menciptakan daya saing yang kuat. Six Sigma adalah turunan langsung dari manajemen kualitas yang bertujuan untuk mengurangi cacat, meningkatkan produktivitas, menghilangkan pemborosan, dan mengurangi seluruh biaya perusahaan. Ada dua metode utama yang digunakan untuk Six Sigma, yaitu DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, Control, dan DMADV atau Define, Measure, Analyze, Design, Validate. Selanjutnya yaitu ISO 9000. ISO 9000 merupakan suatu standar yang memegang peranan penting dalam bidang sistem mutu, khususnya yang membahas pengendalian langkah-langkah produksi atau pelayanan dalam lingkup produk atau jasa. ISO 9000 memiliki tujuan yaitu yang pertama, organisasi dapat mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Yang kedua, organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemen sendiri bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Dan yang ketiga, organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Just in time atau JIT memiliki kelebihan yaitu dirancang untuk memberikan bagian proses produksi sebagaimana mereka butuhkan, bukan sebelumnya. Kelemahan dari sistem JIT ini adalah bahwa ia membuat perusahaan tidak memiliki persediaan cadangan. Selanjutnya yaitu Electronic Data Interchange atau EDI. Pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange ini memiliki koordinasi aliran bahan baku ke proses produksi melalui proses manufacturing dan keluar untuk dikirim kepada pelanggan. Konsekuensi dari sistem Electronic Data Interchange adalah pemasok, pengirim, dan perusahaan pembeli dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa ada waktu tunda, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan respon dari seluruh sistem pasokan global. Selanjutnya yaitu R&D atau Research and Development. R&D ini berisikan rangkaian proses riset dan pengembangan produk atau layanan yang ingin dibuat. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan tersebut dapat meluncurkan produk atau jasa yang
original secara optimal. R&D ini adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.